Assalamualaikum sahabat. Di sebuah desa terpencil, seorang wanita muda bernama Kirana terobsesi dengan gemerlap dunia maya, berusaha menyembunyikan kemiskinan dan mengabaikan ibunya Nenek Zahra yang sudah tua renta dan tuli. Kata-kata kasar, bentakan, bahkan kekerasan fisik menjadi makanan sehari-hari bagi sang ibu. Namun kesombongan dan kedurhakaan Kirana membawanya pada konsekuensi mengerikan. Saksikanlah bagaimana azab Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpa seorang anak yang tega menyiksa ibunya sendiri. Bagaimana penyesalan menghantuinya, dan apakah taubat masih bisa menyelamatkannya dari murka ilahi? Ikuti kisah pilu ini hingga akhir, sebuah cerminan tentang kasih ibu yang tak terbatas dan pedihnya dosa durhaka. Berikut kisahnya. Di sebuah perkampungan yang masih asri, di antara rumah-rumah sederhana yang beratap daun rumbia dan berdinding anyaman bambu, berdiri sebuah pondok kecil yang tampak lebih memprihatinkan dari lainnya. Catnya kusam mengelupas, beberapa bagian atapnya terlihat bocor dan dindingnya tampak rapuh dimakan usia. Di rumah itulah tinggal Nenek Zahra, seorang wanita renta yang tubuhnya sudah membungkuk dimakan usia, dengan rambut putih bagai kapas yang jarang dan pendengaran yang nyaris hilang. Bersama Nenek Zahra tinggal anak perempuannya, Kirana. Berbeda jauh dengan kesederhanaan rumahnya, Kirana selalu berusaha tampil mencolok. Setiap hari ia mengenakan pakaian-pakaian modis yang seringkali terlihat tidak pantas untuk keadaannya. Tas-tas bermerek palsu selalu bertengger di bahunya dan gawai keluaran terbaru selalu menempel di tangannya. Kirana sangat gemar berfoto dan mengunggahnya ke media sosial, menciptakan ilusi kehidupan mewah dan glamour. Padahal kenyataannya sangatlah berbeda. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan perawatan Nenek Zahra lebih sering dihabiskan Kirana untuk membeli kosmetik murah, pernak-pernik palsu, dan kuota internet demi eksistensinya di dunia maya. Ia seringkali berhutang kepada tetangga hanya untuk bisa membeli kopi kekinian atau sekadar makan di warung pinggir jalan yang sedang hits. Di dalam rumah, Kirana seringkali menunjukkan wajah masam dan sikap tidak sabar kepada ibunya. Nenek Zahra Yugin Pudah Tuli seringkali tidak merespon panggilan Kirana atau setelah mengerti permintaannya. Hal ini membuat Kirana geram. Ia sering membentak ibunya dengan kata-kata kasar, meluapkan kekesalannya atas kemiskinan dan ketidakberdayaan. "Bu, sudah kukatakan jangan letakkan gelas di situ, kan jadi tumpah." Bentakan Kirana dengan suara tinggi. Meskipun ia tahu ibunya tidak mungkin mendengarnya dengan jelas. Ia kemudian mengerut sambil membersihkan lantai yang basah, tatapannya penuh kejengkelan pada ibunya yang hanya bisa menatapnya dengan bingung. Suatu sore, Kirana baru saja pulang dari nongkrong bersama teman-temannya. Ia melihat Nenek Zahra sedang berusaha menyapu halaman dengan gerakan lambat dan susah payah. Kirana yang sedang kesal karena uangnya menipis langsung melampiaskan amarahnya. "Bu, kau dengar tidak? Aku bilang, buatkan kopi," teriak Kirana tanpa melihat raut wajah ibunya yang pucat. Nenek Zahra mencoba menjawab, namun softwarenya hanya berupa gumaman lirih yang tidak terdengar oleh Kirana. Tanpa sabar, Kirana langsung menghampiri ibunya dan mengguncang tubuhnya dengan kasar. "Bu, kau dengar tidak sih? Aku bilang, buatkan kopi," teriak Kirana tepat di telinga ibunya yang sudah tuli. Nenek Zahra meringis kesakitan dan mencoba menjelaskan bahwa ia sedang tidak enak badan, namun Kirana tidak peduli. Ia menarik paksa ibunya untuk duduk dan memarahinya habis-habisan karena dianggap malas dan tidak becus. Dengan tubuh yang gemetar dan menahan pusing, Nenek Zahra berusaha turun dari tempat tidurnya dan berjalan menuju dapur. Kirana hanya mengawasinya dengan tatapan sinis, sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan atau perhatian. Di dapur, Nenek Zahra dengan susah payah menyiapkan kopi untuk anaknya. Tangannya yang keriput gemetar saat menuangkan air panas dan beberapa kali air itu tumpah mengenai tangannya. Ia hanya bisa meringis pelan, tidak berani bersuara karena takut akan kemarahan Kirana. Setelah selesai membuat kopi, Nenek Zahra membawanya dengan hati-hati kepada Kirana yang sedang asik bermain dengan gawainya di ruang depan. Bukannya berterima kasih, Kirana justru mencibir kopi buatan ibunya. "Apa-apaan kopi ini, terlalu manis, dasar tidak becus." Sambil mendorong gelas kopi itu hingga tumpah di lantai, Nenek Zahra hanya bisa menunduk sedih, air matanya hampir menetes. Ia merasa sangat tidak berharga di mata anaknya sendiri. Perlakuan Kirana yang semakin hari semakin kasar membuat fisik dan mental Nenek Zahra semakin terpuruk. Ia seringkali tidak nafsu makan, sulit tidur, dan selalu merasa ketakutan.
Laras, sahabat Kirana sejak kecil yang sering berkunjung ke rumah mereka, seringkali menyaksikan adegan-adegan menyakitkan itu dan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan hati miris. Ia sudah berkali-kali menasihati Kirana, mengingatkannya akan dosa durhaka pada orang tua. Namun Kirana selalu menganggapnya sok alim dan tidak mengerti kerasnya kehidupan. Hari-hari Nenek Zahra diisi dengan kesunyian dan ketakutan. Ia selalu berusaha untuk tidak melakukan kehendak kesalahan sekecil apapun yang bisa memicu kemarahan Kirana. Ia bergerak perlahan dan hati-hati, mencoba memahami setiap gerak-gerik anaknya meskipun pendengarannya sudah sangat buruk. Namun seringkali usahanya sia-sia, karena Kirana selalu menemukan alasan untuk memarahinya. Suatu pagi, Nenek Zahra bangun dengan tubuh yang terasa sangat lemah. Semalam ia tidak bisa tidur nyenyak karena batuknya yang tak kunjung reda. Ia berusaha bangun dari tempat tidurnya yang reot untuk menyiapkan sarapan sederhana bagi Kirana, namun kepalanya terasa pusing dan kakinya terasa lemas. Ia terpaksa berbaring kembali, berharap Kirana akan mengerti keadaannya. Tak lama kemudian, Kirana keluar dari kamarnya dengan wajah segar dan riasan yang mencolok. Ia langsung melihat ibunya masih terbaring di tempat tidur. "Bu, kenapa masih tidur? Sudah siang begini. Cepat bangun dan buatkan aku kopi." Bentak Kirana tanpa melihat raut wajah ibunya yang pucat. Nenek Zahra mencoba menjawab, namun suaranya hanya berupa gumaman lirih yang tidak mungkin terdengar oleh Kirana. Kirana yang tidak sabar langsung menghampiri ibunya dan mengguncang tubuhnya dengan kasar. "Bu, kau dengar tidak? Aku bilang, buatkan kopi!" Teriak Kirana tepat di telinga ibunya yang sudah tuli. Nenek Zahra meringis kesakitan dan mencoba menjelaskan bahwa ia sedang tidak enak badan, namun Kirana tidak peduli. Ia menarik paksa ibunya untuk duduk dan memarahinya habis-habisan karena dianggap malas dan tidak becus. Dengan tubuh yang gemetar dan menahan pusing, Nenek Zahra berusaha turun dari tempat tidurnya dan berjalan menuju dapur. Kirana hanya mengawasinya dengan tatapan sinis, sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan atau perhatian. Di dapur, Nenek Zahra dengan susah payah menyiapkan kopi untuk anaknya. Tangannya yang keriput gemetar saat menuangkan air panas dan beberapa kali air itu tumpah mengenai tangannya. Ia hanya bisa meringis pelan, tidak berani bersuara karena takut akan kemarahan Kirana. Setelah selesai membuat kopi, Nenek Zahra membawanya dengan hati-hati kepada Kirana yang sedang asyik bermain dengan gawainya di ruang depan. Bukannya berterima kasih, Kirana justru mencibir kopi buatan ibunya. "Apa-apaan kopi ini, terlalu manis. Dasar tidak becus," sambil mendorong gelas kopi itu hingga tumpah di lantai. Nenek Zahra hanya bisa menunduk sedih, air matanya hampir menetes. Ia merasa sangat tidak berharga di mata anaknya sendiri. Perlakuan Kirana yang semakin hari semakin kasar membuat fisik dan mental Nenek Zahra sedang terpuruk. Ia seringkali tidak nafsu makan, sulit tidur, dan selalu merasa ketakutan. Laras yang melihat kondisi Nenek Zahra semakin memprihatinkan, kembali mencoba berbicara dengan Kirana. "Kirana, jangan begini terus sama ibumu. Beliau sudah tua dan sakit, kamu seharusnya menyayanginya, bukan malah menyiksanya." Dengan nada khawatir, Laras menyampaikan nasihatnya. Namun Kirana dengan keras menjawab, "Apa urusanmu? Ini ibuku, terserah aku mau bagaimana. Lagi pula, dia itu cuma merepotkan saja." "Sudah tua tuli, kerjanya cuma tidur dan makan," lanjut Kirana. Laras menggeleng-gelengkan kepala dengan rasa kecewa yang mendalam. Ia tidak mengerti mengapa Kirana bisa berubah menjadi anak yang begitu durhaka dan tidak punya hati. Ia hanya bisa mendoakan Nenek Zahra agar diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Sementara itu, di balik senyum palsu yang selalu ditampilkan Kirana di media sosial, tersembunyi hati yang semakin mengeras dan jiwa yang semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ia tidak menyadari bahwa setiap perlakuan kasarnya terhadap ibunya tengah menabung petaka yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Hari-hari berlalu dengan siksaan yang terus-menerus bagi Nenek Zahra. Kirana semakin menjadi-jadi dalam memperlakukannya dengan kasar. Ia tidak lagi hanya membentak atau memarahi, tetapi juga semakin sering melakukan kekerasan fisik. Ia menjambak rambut putih ibunya yang stick permintaannya tidak segera dipenuhi, mencubit lengannya jika dianggap bergerak terlalu lambat, dan bahkan pernah menyiramkan air dingin ke tubuh renta ibunya hanya karena dianggap mengganggu tidurnya di siang hari. Nenek Zahra yang tubuhnya semakin lemah hanya bisa pasrah menerima perlakuan kasar anaknya. Rintiawat biasanya seringkali tertahan karena pendengarannya yang buruk, dan Kirana pun tidak pernah peduli dengan air mata yang diam-diam menetes di pipi keriput ibunya.
Dalam kesunyian malam, Nenek Zahra seringkali memanjatkan doa lirih. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kirana, berharap anaknya itu suatu hari nanti akan diberikan hidayah dan menyadari kesalahannya. Suatu malam, Nenek Zahra kembali. Tidak bisa tidur nyenyak, batuknya semakin parah dan dadanya terasa sesak. Ia merasakan tubuhnya dingin menggigil, meskipun ia sudah berbalut kain sarung lusuh. Ia mencoba memanggil Kirana, namun suaranya hanya berupa bisikan lemah yang tidak mungkin terdengar oleh anaknya yang sedang asyik menonton video di gawainya dengan volume keras di kamar sebelah. Nenek Zahra hanya bisa terbaring lemah di ranjangnya yang reot, menahan sakit dan sesak di dadanya. Ia stemol akan masa-masa bila Kirana masih kecil, ketika ia dengan penuh kasih sayang merawat dan membesarkannya. Ia tidak menyangka bahwa anak yang dulu begitu ia cintai kini telah berubah menjadi sosok yang begitu kejam dan tidak berperasaan. Menjelang subuh, batuk Nenek Zahra semakin menjadi-jadi. Ia merasakan nyeri yang menusuk di dadanya, dan napasnya semakin tersengal-sengal. Ia mencoba meraih segelas air di meja samping tempat tidurnya, namun tangannya terlalu lemah untuk bergerak. Pandangannya bulat kabur, dan ia merasakan dingin yang semakin menusuk tulang. Dalam kesendirian dan kegelapan malam, dengan rintihan tertahan dan doa lirih di bibirnya, Nenek Zahra mengembuskan napas terakhirnya. Pagi harinya, Kirana bangun dengan perasaan malas. Ia tidak melihat ibunya di dapur seperti biasanya. Dengan langkah malas, ia menuju kamar ibunya dan mendapati Nenek Zahra masih terbaring di ranjang. Kirana resabni di bar tidur. Satya memanggilnya dengan nada ketus. "Bu, bangun, sudah pagi, cepat buatkan sarapan." Tidak ada jawaban. Kirana menghampiri ibunya dan mengguncang tubuhnya dengan kasar. Betapa terkejutnya ia ketika merasakan tubuh ibunya terasa dingin dan kaku. Kirana panik dan mencoba membangunkan ibunya. Namun Nenek Zahra sudah tidak bergerak lagi. Ia telah pergi untuk selamanya, meninggalkan Kirana seorang diri di rumah reot itu. Reaks verbatim. Kirana bukanlah kesedihan yang mendalam, melainkan kebingungan dan kepanikan. Ia khawatir tentang bagaimana ia akan menjelaskan kepergian ibunya kepada tetangga dan teman-temannya. Ia juga memikirkan tentang bagaimana ia akan menjalani hidupnya sendirian tanpa ada yang mengurusnya. Rasa bersalah dan penyesalan baru muncul samar-samar di benaknya, bercampur aduk dengan rasa kehilangan yang belum sepenuhnya ia pahami. Kepergian Nenek Zahra yang sunyi menjadi saksi bisu atas kedurhakan seorang anak yang lebih mencintai gemerlap dunia palsu daripada ibunya sendiri. Setelah pemakaman Nenek Zahra yang dihadiri oleh beberapa tetangga dengan raut wajah prihatin, Kirana kembali ke pondoknya. Rumah itu terasa lebih sunyi dan kosong dari sebelumnya. Kehilangan sosok ibunya yang selalu ada, meskipun sering ia perlakukan itu dengan buruk, kini mulai terasa. Namun, Kirana masih berusaha menyangkal perasaannya dan kembali pada rutinitasnya yang penuh kepalsuan. Ia tetap berdandan menawan, mengenakan pakaian modesnya, dan berselancar di media sosial berusaha menampilkan citra seolah tidak terjadi apa-apa. Namun keanehan mulai menghantuinya setiap kali ia bercermin. Alih-alih melihat wajah cantiknya yang selama ini ia puja, Kirana mulai melihat pantulan wajah lain yang mengerikan. Awalnya hanya sekilas, seperti bayangan yang lewat. Namun semakin sesering Kirana bercermin, bayangan itu semakin jelas. Ia melihat wajah seseorang wanita tua dengan kulit keriput, mata sayu yang penuh kesedihan, dan bibir yang tampak bergetar menahan tangis. Kirana sangat ketakutan karena wajah itu sangat mirip dengan wajah ibunya, Nenek Zahra. Ia berusaha menepis pikiran-pikiran aneh itu. Ia menyalahkan kelelahan dan stres atas kematian ibunya. Ia mencoba untuk tidak terlalu sering bercermin, namun bayangan itu selalu mengikutinya. Ia bisa terlihatnya di permukaan jendela, di layar gawainya yang mati, bahkan terkadang di genangan air di jalan. Kengerian Kirana semakin bertambah ketika ia mulai mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya. Suara lirih seperti rintihan kesakitan, suara batuk yang parah, dan terkadang suara pelan memanggil namanya, "Kirana, Kirana." Padahal Ipasi tahu betul bahwa ibunya sudah meninggal dan tidak mungkin lagi mengeluarkan suara-suara itu. Tidak hanya itu, kondisi fisik. Kirana juga mulai mengalami perubahan yang drastis dan menakutkan. Kulitnya yang dulu halus dan bercahaya perlahan menjadi kasar dan kering, dipenuhi dengan bercak-bercak seperti kulit orang tua. Tangannya yang dulu lentik dan terawat, kini tampak keriput dan urat-uratnya menonjol. Rambutnya yang selalu ia tata dengan mahal, mulai rontok dan tampak kusam, tidak terawat. Kirana panik dan ketakutan.
Ivanka menutupi perubahan aneh pada dirinya dengan makeup tebal dan pakaian yang lebih tertutup, namun semua usahanya sia-sia. Perubahan itu semakin jelas terlihat oleh orang lain. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik di belakangnya, menatapnya dengan tatapan aneh dan penuh tanya. Laras yang melihat kondisi Kirana yang semakin memprihatinkan, merasa khawatir dan mencoba mendekatinya. Namun Kirana menjadi lebih tertutup dan menjauhi semua orang. Ia malu dengan penampilannya yang berubah drastis dan takut dengan bisikan-bisikan aneh yang terus menghantuinya. Suatu malam, Kirana terbangun dari tidurnya dengan tubuh berkeringat dingin. Ia baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kesedihan dan air mata yang terus mengalir. Ibunya tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Kirana dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Sejak malam itu, Kirana semakin merasa dihantui oleh rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa perubahan aneh yang terjadi pada dirinya bukanlah sekadar penyakit biasa. Ia mulai berpikir bahwa ini mungkin adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedurhakaan terhadap ibunya. Ketakutan dan penyesalan mulai mencengkeram hatinya, menggantikan kesombongan dan kepalsuan yang selama ini ia pelihara. Kirana semakin terpuruk dalam ketakutan dan keputusasaan. Ia mengurung diri di dalam pondoknya, yang semakin terasa suram dan menakutkan. Setiap sudut rumah seolah memancarkan aura kesedihan dan kemarahan. Bayangan wajah ibunya terus menghantuinya, tidak hanya di cermin, tetapi juga dalam setiap sudut ruangan. Suara-suara lirih dan rintihan yang dulu samar-samar kini terdengar semakin jelas dan menyayat hati. Kirana tidak berani keluar rumah. Ia malu dengan perubahan fisiknya yang semakin hari semakin mengerikan. Wajahnya ini benar-benar tampak tua dan penuh kerutan. Tangannya kasar dan gemetar, dan rambutnya semakin menipis. Ia merasa seperti sedang menanggung beban usia dan penderitaan ibunya. Di dalam kamarnya yang gelap, Kirana terduduk lemas di lantai. Air matanya mengalir deras membasahi wajahnya yang keriput. Ia meratapi segala perbuatan dosanya terhadap ibunya. Ia mengingat setiap kata kasar, setiap pukulan, setiap kali ia mengabaikan dan merendahkan ibunya. Penyesalan yang mendalam mencabik-cabik hatinya. "Bu, maafkan aku, Bu," rintih Kirana dengan suara serak. "Aku anak durhaka. Aku tidak pantas menjadi anakmu. Ampuni aku, Bu." Namun, hanya kesunyian yang menjawab ratapannya. Ia merasa begitu sendiri dan terasing, terperangkap dalam azab yang telah ia perbuat sendiri. Ia mulai menyadari betapa berharganya kasih sayang seorang ibu dan betapa besar dosa seorang anak yang durhaka. Dalam keputusasannya, Kirana teringat akan nasihat Laras tentang pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun selama ini ia mengabaikan nasihat sahabatnya itu, kini kata-kata Laras terngiang-ngiang di telinganya. Kirana merasa inilah satu-satunya jalan keluar dari penderitaan yang sedang ia alami. Dengan sisa tenaga yang ada, Kirana berusaha bangkit dan mengambil air wudhu. Dengan tubuh gemetar, ia melaksanakan salat dengan khusyuk. Di setiap sujudnya, ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya, terutama dosa durhaka kepada ibunya. Ia menangis terseduh-seduh, mengakui segala kesalahannya, dan berjanji akan memperbaiki diri jika diberikan kesempatan. Setelah salat, Kirana terus berdoa dan berzikir. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni ibunya dan memberikan ketenangan di alam kubur. Ia juga memohon agar ia diberikan kekuatan untuk menjalani sisa hidupnya dengan baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selama berhari-hari, Kirana terus melakukan taubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membaca Al-Quran, bersirik, dan memanjatkan doa-doa dengan penuh harap. Perlahan, beban berat di hatinya mulai terasa sedikit ringan. Meskipun bayangan wajah ibunya masih sesekali tak muncul, kini tatapannya tidak lagi penuh kekecewaan, tetapi lebih terlihat tenang dan damai. Seiring dengan ketulusan taubat Kirana dan kesungguhannya dalam beribadah, keajaiban perlahan mulai terjadi. Rasa takut dan gelisah yang selama ini menghantuinya berangsur-angsur menghilang. Suara-suara aneh dan bayangan wajah ibunya tidak lagi muncul sejelas sebelumnya. Kirana mulai bisa tidur lebih nyenyak dan merasa lebih tenang. Perubahan yang paling mencolok terjadi pada kondisi fisiknya. Kulitnya yang kasar dan keriput perlahan mulai terasa lebih halus dan tampak lebih lembut. Bercak-bercak aneh mulai memudar. Rambutnya yang rontok mulai berhenti dan tampak lebih sehat. Kirana sangat terkejut dan bersyukur atas perubahan ini. Ia yakin bahwa ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ia bertaubat dengan sungguh-sungguh.
Kirana mulai memberanikan diri untuk keluar rumah. Awalnya ia merasa malu dan takut bertemu dengan tetangga. Namun ia memberanikan diri dan menyapa mereka dengan ramah. Betapa terkejutnya ia ketika tetangga-tetangganya menyambutnya dengan baik dan bahkan menunjukkan rasa simpati atas kepergian ibunya. Mereka melihat perubahan positif pada diri Kirana dan merasa senang melihatnya kembali berinteraksi dengan masyarakat. Kirana mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan bermakna. Ia tidak lagi terobsesi dengan penampilan dan kemewahan palsu. Ia menjual sisa barang-barang mewahnya dan menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di desanya. Ia sering mengunjungi para lansia dan memberikan bantuan serta perhatian kepada mereka sebagai bentuk penebusan dosanya kepada ibunya. Lara sangat senang melihat perubahan pada diri Kirana. Ia kembali menjalin persahabatan yang erat dengan Kirana dan terus memberikan dukungan serta nasihat-nasihat kebaikan. Bersama-sama mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di desa. Kirana menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh penyesalan dan pengabdian. Ia tidak pernah melupakan dosa-dosanya terhadap ibunya, namun ia juga tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus beribadah, berbuat kebaikan, dan mendoakan ibunya. Akhirnya Kirana menemukan kedamaian sejati di balik kesederhanaan hidup dan ketulusan taubatnya. Pondok Reot yang dulu terasa suram kini terasa lebih hangat dan terang oleh cahaya hidayah. Kisah Kirana menjadi pelajaran bagi semua orang tentang betapa mengerikannya dosa durhaka kepada orang tua dan betapa besarnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih telah menyimak kisah yang menyentuh hati ini hingga selesai. Perlu kami tekankan kembali bahwa cerita tentang Kirana dan Nenek Zahra adalah sebuah karya fiksi. Namun, di dalamnya terkandung nilai-nilai moral yang mendalam tentang pentingnya menghormati orang tua dan akibat buruk dari kedurhakaan. Setelah mendengarkan kisah ini, pelajaran berharga apa yang dapat Anda petik? Mari kita renungkan bersama dan silakan tuliskan pandangan serta pelajaran yang Anda ambil di kolom komentar di bawah. Kami sangat antusias untuk membaca perspektif Anda. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol suka, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah syarat makna lainnya di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda.